ようこそポジョスラムチャンネルへ。Melo guys, jumpa lagi di channel Pojok Seram. Hari ini gue akan melanjutkan cerita film Jepang yang berjudul The Corpse Party 2. Yuk kita mulai aja. Jika sebelumnya diceritakan bahwa Naomi dan kawan-kawan terjebak di suatu permainan terkutuk Sachiko, kali ini juga permainan berdoa kepada Sachiko dilakukan oleh sekelompok anak remaja di sekolahan dan mereka pun terjebak di dunia lain. Sachiko melakukan teror dengan menusukkan gunting besarnya dan gadis itu pun terbunuh seketika. Kembali ke kisah awal di mana Naomi dan Ayumi yang selamat dari kejadian itu. Naomi terlihat berdiri di kelas dan mengenang masa-masa terakhirnya bersama kekasihnya Satoshi. Ayumi akhirnya mengakui semua kesalahannya. Dia mengaku telah memberikan kertas palsu kepada Naomi pada saat itu. Naomi pun menamparnya. Setelah itu Naomi juga mengakui dan meminta maaf karena sudah membunuh Seiko walaupun pada saat itu dia dalam pengaruh Sachiko. Karena hal itulah Naomi merasa tidak berhak menyalahkan Ayumi. Jadi apa arti tamparan tadi ya? Ketika Naomi hendak berjalan pergi, dia terhenti oleh perkataan Ayumi yang mengatakan kemungkinan bisa mengembalikan teman-temannya semua ke dunia ini. Ayumi mengatakan sebulanan ini kakaknya mencoba mencari cara agar dapat mengembalikan mereka semua. Suatu hari Ayumi tidak sengaja melewati kamar kakaknya dan melihat kakaknya sedang tertidur dengan beberapa artikel tentang kasus pembunuhan anak-anak sekolahan. Di meja itu juga terlihat sebuah botol yang cukup mencurigakan. Di sana juga tertulis sebuah catatan yang mengatakan tulang Sachiko mempunyai kekuatan untuk mengembalikan seseorang ke dunia itu. Ayumi memperlihatkan tulang itu kepada Naomi. Ayumi begitu tertarik untuk membawa kembali teman-temannya. Naomi awalnya ragu tetapi akhirnya dia menyetujuinya juga. Dia bertanya apa yang harus dia lakukan. Naomi mengatakan akan pergi kembali ke dunia itu untuk menyelamatkan teman-temannya juga mensucikan Sachiko. Ayumi memegang tangan Naomi dan menggigit tulang Sachiko. Naomi kembali di saat kakinya yang sedang terluka dan berbaring di UKS. Dia pun kembali memungut kalung yang terjatuh di lantai dan ketika pintu berbunyi di cerita sebelumnya, dia teringat akan ada bocah yang tertawa di sebelahnya. Naomi lalu menghindarinya tapi kali ini tidak terjadi. Dia lalu teringat Seiko dan keluar mencarinya. Naomi langsung memeluk Seiko ketika dia menemukannya. Tetapi ada yang aneh dengan leher Seiko. Ada memar seperti bekas gantungan. Seiko juga merasa lehernya seperti terikat. Ceritanya di masa lalu Seiko ini tergantung mati. Ayumi kembali ke masa ketika dia melihat Sujimoto yang sudah terukir di dinding. Tapi kali ini dia malah meninggalkan botol berisi lidah anak-anak yang dia temukan di kulkas. Kishinuma menanyai Ayumi apakah benar dia tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ayumi begitu kecewa karena terlambat menyelamatkan Sujimoto dan Bu Guru Yui. Kishinuma tiba-tiba merasa sakit di lengan kirinya. Di cerita lalu pria yang membawa palu itu menggendong dan menjepitkan tangannya sekuat tenaga. Dia pun lalu menanyakan kepada Ayumi siapa yang akan mati setelah ini. Belum sempat terjawab mereka lalu mendengar suara Satoshi yang berteriak nama adiknya Yuka. Di sini gue benerin dikit ya, jadi di episode 1 gue menyebutnya Hiroshi karena dari awal teksnya tertulis Hiroshi. Jadi ke bawah sampai akhir, yang benar namanya adalah Satoshi. Kembali ke Naomi dan Seiko, mereka mengunjungi suatu tempat di mana Morishige yang terbunuh oleh laki-laki pembawa palu tersebut. Tiba-tiba terdengar suara Sachiko yang berkata harusnya anak itu sudah mati. Berulang kali dan di papan tulis juga tertulis sudah takdirnya untuk mati dan tidak dapat melarikan diri. Harusnya mati. Mereka pun segera pergi dari tempat itu. Di dunia nyata, kakak Ayumi heran mencari tulang Sachiko yang hilang. Emang ada ya babi ngepet yang nyolong tulang setan? Minta dijadiin babi guling kali ya? Sekilas di pojok ruangan ada bayangan sosok Ayumi. Kakaknya pun mulai panik dan mengatakan bukan begitu maksudnya, seakan mengerti Ayumi telah mengambil tulang tersebut dan kembali ke dunia Sachiko. Kembali ke masa ketika Yuka diikat di sebuah meja. Satoshi, Ayumi, dan Kishinuma datang tepat waktu untuk menyelamatkan Yuka. Payung tiba-tiba terbuka dengan suara Sachiko yang mengejek. Ketika mereka akan pergi, Yuka masih menginginkan payungnya. Yuka tertusuk oleh hantu Sachiko ketika dia mendekati payung tersebut. Satoshi yang ingin menolong adiknya pun ditikam olehnya.
Kishinuma yang mendekat ditumbangkan hanya dengan tangan hantu Sachiko yang mengarah kepadanya. Dia pun lalu mencabut gunting yang menancap di lengan Satoshi dan memercikkan darahnya ke payung sambil tertawa. Ketika dia hendak menyerang Ayumi, Naomi datang menyelamatkannya dengan memperlihatkan kalung ibu Sachiko. Naomi menyuruh mereka untuk segera pergi. Sachiko tampak takut dengan kalung itu. Dia berjalan mundur dan menghilang. Kembali ke cerita awal di mana grup lain juga memainkan permainan pemanggilan Sachiko. Seorang gadis yang terduduk lemas dan mengatakan kepada temannya yang bernama Kurosaki bahwa dia mungkin tidak kuat lagi. Dia terus menangis dan menyesali usulnya untuk bermain permainan terkutuk itu. Kurosaki meyakini mereka akan kembali hidup-hidup. Seseorang datang, mereka sudah bersiap untuk ke neraka. Ternyata itu hanyalah teman mereka yang bernama Kizami. Matamu kenapa? Itu gara-gara hantu sekolah yang melakukannya. Nanti kalau ketemu gua colok balik ya kedua biji matanya. Kakak Ayumi tiba di sekolahan dan melihat ada segaris cahaya. Dia pun masuk dan tersedot ke dalam. Geng Naomi kini berada di ruang bawah tanah di mana mayat Sachiko terbaring. Satoshi masih berkabung atas kematian adiknya. Tiba-tiba suara hantu Sachiko kembali terdengar dengan kata-kata khasnya yaitu harusnya mati. Tetapi yang bisa mendengar hanyalah Naomi seorang. Setelah masa berkabung selesai, Hiroshi mengajak mereka untuk pulang. Kakak macam apa nih ya? Belum juga 5 menit ya kan? Naomi meletakkan kalung itu di atas mayat Sachiko yang sudah kering. Tiba-tiba ada cahaya bersinar dan Sachiko muncul di hadapan mereka. Naomi menghampirinya dan mengatakan dia akan bersama ibunya selamanya. Sachiko pun tersenyum dan hilang. Gempa mulai terasa, mereka segera berlari kembali ke kelas. Naomi tiba-tiba berhenti dan mengatakan ada orang lain selain mereka di sini karena dia mendengarkannya tadi. Satoshi sudah bilang persetan dengan semua itu, tapi Naomi tetap ingin menyelamatkan mereka. Pinbo juga si Naomi. Bertemulah mereka dengan anak-anak grup lain tadi. Naomi menjelaskan kepada mereka agar menyambung kembali kertas potongan Sachiko dan segera ke tempat di saat mereka pertama kali datang. Mereka hanya mengingat tempat yang ada gambar di papan tulis. Naomi berpikir itu adalah tempat yang sama seperti mereka. Kakak Ayumi sampai di dunia ajaib itu, sedangkan yang lainnya sudah bersiap untuk pulang. Ayumi menjelaskan aturan mainnya. Mereka pun mengucap mantra dan tidak ada yang terjadi. Beberapa dari mereka mulai panik, yang cowok-cowok udah mulai pakai otot. Ketika Seiko menyemangati Naomi, tiba-tiba dia diserang oleh Sachiko kembali dan Seiko pun ternyata tidak dapat menghindari kematiannya yang kedua. Semua orang terheran kenapa Sachiko bisa kembali muncul. Tiba-tiba ada yang mengatakan main bareng yuk. Berkali-kali ditambah ada seorang bocah yang keluar dari badan Sachiko. Bocah itu terlihat lebih mengerikan dengan robekan panjang di mulutnya dan membawa kapak. Siluman dari mana lagi nih ya? Tidak hanya wajahnya, kelakuannya juga tidak kalah horor. Semua yang lewat di depannya dikapak tanpa ampun sambil bilang main bareng yuk. Psycho. Naomi ditarik pergi oleh Kizami. Di suatu ruangan, Kurosaki menemukan sebuah kamera perekam. Naomi menyarankan agar menyambungkan kamera itu untuk melacak keberadaan teman-temannya. Mereka pun segera menuju ruangan yang terdapat alat-alat penunjang lainnya. Kamera pengintai sudah dinyalakan, ternyata tidak ada satupun dari teman-temannya yang tertangkap di layar monitor. Naomi masih belum menyerah dan dia terus mencari. Akhirnya satu dari mereka yang bernama Urabe terekam sedang jongkok di depan toilet sambil menangis. Kizami berperilaku aneh, dia mundur beberapa langkah ke belakang. Di dalam video itu terlihat ada seorang laki-laki yang menghampiri dan langsung menikam Urabe. Sepertinya yang melakukan itu adalah Kizami. Kurosaki yang masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat menghampiri Kizami dan menanyakan apa maksudnya. Gak pakai lama Kurosaki pun tewas ditikam Kizami. Naomi masih syok berdiri di sana dan menanyakan kenapa. Kirami mengatakan temannya yang memakai kacamata, yang dimaksud adalah Morishige itu wajahnya sangat menjijikan. Mau dibunuh hantu atau aku bukannya sama saja. Dia mengatakan di saat melihat nyawa seseorang melayang di hadapannya, saat itulah dia menyadari bahwa siapapun yang dapat bertahan hidup hingga akhir di sana terletak keindahan nyawa mereka. Jadi lebih tepatnya adalah dia baru sadar kalau dia punya kelainan alias psycho. Naomi baru kabur setelah mendengar ocehannya. Responnya benar-benar telat.
Ayumi dan kedua temannya sampai di sebuah lorong sekolahan dan di belakangnya sudah berdiri si bocil yang suka ajak main bacok-bacokan. Baru mau kabur, di depan tiba-tiba banyak bayangan hitam yang cuma kelihatan mata merahnya. Mereka semakin tersudut. Tiba-tiba para hantu itu hilang. Ternyata kakak Ayumi datang tepat waktu dan mengucapkan mantra penyucian. Si bocil masih ada dong, tapi dia tidak berkutik, hanya berdiri bengong. Kakaknya lalu menjelaskan itu bukanlah Sachiko, tapi kembarannya Sachiko yang bernama Sachi. Dia senantiasa menetap di badan Sachiko sejak di kandungan ibunya, dan Sachi ini tidak dapat disucikan karena dia tidak mempunyai dendam. Dia hanya ingin bersenang-senang di dunia ini. Maka dari itu, jalan satu-satunya adalah segera kembali sebelum celah antar ruang dan waktu itu tertutup. Waktu tinggal 10 menit. Kendalanya sekarang Satoshi tidak akan pulang tanpa Naomi. Tiba-tiba Kizami si rubah datang dan sok manis di depan mereka dan langsung ikut bergabung. Dia mencoba menyesatkan mereka dengan mengatakan Naomi terpisah dengannya di ruang tersebut, sedangkan temannya dibunuh oleh bayangan hitam. Satoshi tampak mencurigai Kizami, apalagi tangannya juga meneteskan darah. Kizami mengarahkan mereka semua untuk masuk ke dalam suatu ruangan dengan mengatakan dia mendengar suara di sana. Ketika semua sudah masuk, Kizami menutup pintu dan mulai dengan senyum khas psikopatnya. Perkelahian terjadi dan Satoshi tertusuk di lengannya. Kishinuma juga tertimpa lemari yang diambrukkan dengan sengaja oleh Kizami. Satoshi bangkit dan melawan Kizami, tapi sayang sekali lagi dia mendapatkan tikaman berkali-kali. Kishinuma menggelindingkan sesuatu ke Satoshi. Dia pun lalu menghantam botol yang seperti berisi air keras itu ke wajah Kizami. Seketika Kizami merasa kesakitan dan tidak sadarkan diri. Terdengar lagi suara yang mengajak main bareng yuk. Main sih main, tapi kapaknya ditaruh dulu kali. Di tempat lain, Ayumi dan kakaknya menemukan celah antara waktu dan ruang itu sudah tertutup. Ayumi seakan gila melihat kenyataan itu. Kakaknya yang lebih tegar menenangkannya. Tiba-tiba Naomi pun muncul. Kakak Ayumi pun memberitahu Naomi ada catatan sihir yang tabu di SD Tenjin ini yang bernama Book of Shadow. Di sana terdapat mantra untuk membangkitkan orang yang telah mati, tapi masalahnya keberadaan buku itu belum ditemukan. Naomi bertekad untuk mencari buku tersebut. Mereka pun bergegas. Di suatu tempat, Naomi kembali mendengar suara Sachiko yang berkata, "Kemarilah." Tiba-tiba kakak Ayumi tertusuk sesuatu dan mati. Ternyata itu adalah ulah Kizami. Ya ampun, gak sadar-sadar juga ya. Sayangnya ini bukan sinetron. Kalau enggak, si Kizami udah kena azab. Naomi dan Ayumi segera berlari meskipun Ayumi masih syok menerima kenyataan bahwa kakaknya sudah mati. Naomi terus menyemangatinya. Mereka pun sampai di suatu tempat yang terdapat tengkorak yang berserakan lengkap dengan ulat-ulatnya. Kizami itu datang lagi. Naomi dan Ayumi kini terpisah. Baru aja Naomi merasa lega berada di tempat yang aman, tiba-tiba si gila itu sudah di sampingnya. Pengejaran terus berlanjut. Suara main bareng kembali terdengar dengan tampilan si hantu bocil yang berlarian membawa kapak dan menghantamkan ke Kizami tepat di lehernya. Sebelum dia tumbang masih sempat berbalik melihat hantu bocil itu dan mengatakan sinar terakhir. Mau mati aja masih banyak gaya, langsung ditendang sama hantu bocil itu. Naomi akhirnya menemukan Ayumi disusul sama hantu bocil yang datang dan langsung mendorongnya. Si hantu bocil itu tertawa terbahak-bahak, entah apa yang menggelitik dia. Begini nih modelnya, ketawa gak jelas giliran ditarik aja rambut jambangnya langsung deh mewek. Pulang ke rumah laporan sama mama, tapi kalau dibiarin ngeselin. Ayumi berteriak di hadapannya dan langsung dicekik sama si bocil. Ayumi memegang lengannya, si bocil menyuruhnya untuk melepaskan tangannya. Ayumi menjawab dia tidak ingin kehilangan semuanya. Dia berteriak kepada Naomi untuk menyelamatkan yang lain. Jadi ketika kakaknya tertusuk itu, dia sempat berkata dengan bimbingan buku itu. Ayumi pun memeluk hantu bocil itu dan melompat ke bawah bersamanya. Suara Sachiko yang mengatakan kemarilah kembali terdengar. Naomi pun mengikuti suara itu dan sampai di suatu ruangan. Di sana ada sebuah meja dengan buku di atasnya. Buku sudah ditemukan, tapi kini permasalahannya mesti diapain ya? Di tengah putus asanya, hantu Sachiko muncul di hadapannya dan Naomi pun pingsan ketika Sachiko mengarahkan tangan ke arahnya. Naomi kembali terbangun dan sudah berada di ruang kelas bersama dengan buku itu. Naomi lalu membuka buku itu dan memohon untuk membuat teman-temannya kembali.
Buku itu seperti merespon dan tertarik ke depan lalu membuka halaman dengan sendirinya. Naomi kembali mendekat dan menaruh tangannya di atas buku itu. Seketika cetakan huruf-huruf dan kalimat itu seakan menyerap ke tangannya. Bangku-bangku bergeser sendiri seakan memberikan ruang. Terdengar ada suara teman-teman yang sedang berbicara dan memanggil namanya. Keceriaan berganti dengan hal yang mengerikan. Di luar terlihat sesuatu yang bergerak merangkak ke dalam dan ternyata adalah gumpalan teman-temannya yang bergabung menjadi satu dan tidak beraturan. Mereka terus memanggil namanya dan kata-kata yang terakhir adalah, "Nama si Masa, apakah kamu bisa bebas dari semua ini?" Akhirnya film ini diakhiri dengan teriakan Naomi dan buku yang tertutup kembali. ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネルの登録といいね、共有ボタンのクリックをお願いします。最後に更新の通知ボタンもお忘れなくお願いします。See you!